something. Could have seen it in your Hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan saya ditemani oleh Jengkelin. Kali ini kita mau ngobrolin tentang orang baru yang akan datang kepadamu dalam kurun waktu 100 hari ya. Kira-kira dalam 100 hari ini bakalan ada orang baru. Nah, kira-kira ciri-cirinya bagaimana, siapa orangnya, dan apa ya, dia punya maksud apa gitu ya. Apakah kali ini kehadirannya dalam kehidupanmu itu akan menorehkan luka kembali, atau dia akan menjadi jodoh sejatimu. Sweet, begitu. Mudah-mudahan ya. Oke, kita akan lihat. Dan ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu. So please be wise and be smart. And makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu ya. Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, yang saat ini sedang merindukan jodoh, yang saat ini sedang merindukan pasangan kehidupan. Kiranya saat ini diberikan ketenangan dalam hatimu, percaya dan yakin saja, dan ditumbuhkan rasa cinta dari dalam dirimu, sehingga engkau menarik pribadi-pribadi yang baik dalam hidupmu. Disembuhkan setiap luka-luka atas residu luka cinta di masa lalu. Sembuh kesayangan, sehingga engkau siap menerima yang datang dalam hidupmu. Oke, terima ya. Dan yang belum subscribe, ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Oke. Ini di sini Bunda pakai kartu tarot vice versa ya. Mau nyobain, ini kartunya keren banget. So, I wanna try this time. Kira-kira orangnya seperti apa? Lalu kamu kira-kira bakal ketemu sama dia di mana? Oke. Ya, namanya vice versa ya. Bolak-balik ada gambarnya semua. I'm gonna pick this one. This one. Oh. 9 of Swords. Oh, okay. This one. This one. Bottom of deck ada 4. Oh, ada the Emperor. Oke. Ini dia yang datang itu berzodiak Gemini, Libra, Aquarius, lalu ada juga Cancer, Pisces, Scorpio. Oke. Lalu di sini juga ada Capricorn, Virgo, dan Taurus ya. Jadi ada 9 zodiak yang kemungkinan datang kepada kamu dalam waktu 100 hari ini. And typical seperti apakah dia ya? Oke, kita akan lihat. Oh ya, ini kamu akan bertemu dengan dia. Saya melihat ini kemungkinan terbesar sih ada 2 ya. Kemungkinan terbesar ada 2, yaitu ketemu melalui online. Online tuh bisa melalui media sosial kamu masing-masing, atau bisa pakai aplikasi dating site, bisa banget ya teman-teman. Mungkin yang kayak udah mungkin yang udah gimana gitu, boleh ya coba aja, nggak apa-apa, it's okay gitu. Bisa pakai aplikasi dating site. Terus kemudian kemungkinan kedua adalah kamu bisa juga bertemu dengan dia itu di tempat kerja ya. Tempat kerja itu bisa jadi memang dia teman kerja atau klien, jadi nggak mesti di teman kerja. Kayak misalnya kita bekerja itu kan kadang-kadang ketemu sama klien, sama nasabah, kalau yang kerja di bank atau di insurance. Terus kalau misalnya ketemu di mana ya misalnya, atau misalnya pas kamu lagi jalan dinas gitu ya, kamu di perjalanan pas lagi naik bis gitu, ketemu gitu sama dia sebelahan, duduk sebelahan, terus tukaran nomor WA, cici ya. Bisa banget yang seperti itu. Atau
misalnya ya banyak ya, atau misalnya pas kalau misalnya nggak kerja gimana Bunda? Nggak kerja, dagang kek gitu ya, misalnya kayak, jualan online itu kamu bisa nih ketemu sama dia, mmm, pas mungkin pas COD gitu ya, hal-hal semacam itulah gitu contohnya ya, gitu ya. Terus kalau media sosial ini bisa macam-macam ya, nggak usah ditanya media sosialnya ada apa, ada yang nanya, "Bunda media sosialnya apa?" "Ya kamu punyanya apa Bambang?" Gitu ya. Masa mesti disebutin, "Ini meneketehe," gitu, "Kamu punyanya apa?" Grup WhatsApp juga bisa, jadi buat kamu yang kebetulan nonton video ini kamu bisa coba 2 hal itu ya. Bisa coba bergabung dengan sebanyak-banyaknya grup WhatsApp ya, atau kamu bisa kalau kerja ini kan udah pasti ya di mana kamu bekerja di situ akan menjadi pintu kamu. Atau aplikasi dating online bisa dicoba banget. Oke, kita akan lihat orangnya seperti apa tipikalnya. Mhm. Dia pernah memiliki satu saya lihat ini sih sebetulnya dia ini ya, apa ya, agak pesimis ya tentang masa depannya. Karena kenapa pesimis? Jadi pesimis itu adalah, nanti kalau gagal lagi gimana gitu ya, karena dia pernah mengalami ini menyakitkan banget, dia pernah mengalami satu masa lalu itu yang menyakitkan banget ya. Mungkin beberapa ini bahkan sudah divorce, entah duda atau janda, ya, sudah divorce, ya divorce ya, sudah divorce, duda atau janda, atau kalau misalnya enggak, itu dia pernah hampir menikah gitulah, intinya udah punya satu hubungan yang serius dan nggak jadi, ya. Udah hampir menikah gitu, mungkin undangan udah disebar, terus tiba-tiba dia nyanyi, "Ada undangan." Gimana sih yang tenda biru tuh? Na 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 na. Pada tahu lagu Tenda Biru nggak? Jadi kurang lebih seperti itu ya. Pernah, mengalami satu, peristiwa yang ya saya rasa banyak banget. Siapa di sini yang mungkin nggak pernah patah hati ya? Oke, tapi ini patah hatinya parah, ya. Jadi ciri-cirinya adalah orang ini patah hatinya parah karena, pernah hubungannya tuh sampai mendalam dan nggak jadi gitu ya. Dan ini parah, membekaskan satu trauma gitu di dalam hatinya. And then apa? Oh, di sini ada The Chariot tapi reverse bukan reverse sih, from back ya. Depannya kan ini, oke. And back atau belakangnya ini. Ya jelas ini memang seseorang yang apa ya, ujian hidupnya tuh banyak banget ya. Ujian hidupnya banyak banget, banyak kerikil, banyak batu-batu yang memang dia harus lalui ya. Kalau saya lihat ini ada kemungkinan beberapa ya, nggak semua. Beberapa dari kamu ini adalah orang yang pernah meninggalkan kamu ya. Orang yang pernah meninggalkan kamu tapi masih menyisakan setitik perasaan. Ya, ini saya lihat mungkin apa ya, ya dia mengalami banyak hal-hal yang menyakitkan di dalam kehidupannya. Maybe ya, jadi ini bisa jadi memang mantan atau bagaimana ya. Atau kalau misalnya bukan terus bagaimana Bunda yang nggak pernah punya pacar? Kalau misalnya, ini kamu yang nggak punya pacar, ini bisa jadi seseorang yang, meninggalkan negaranya. Jadi dia merantau gitu ya. Belum tentu meninggalkan negaranya sih, meninggalkan pulaunya, meninggalkan kota tempat tinggalnya untuk merantau. Ya ini anak perantauan, anak rantau. And ya dia pernah depresi sih ya. Ini dia pernah depresi, memang pernah, apa ya, memang pernah merasakan kesakitan ya. Dan saat ini dia kayak seolah-olah menghadapi bayang-bayangnya sendiri, dia masih berjuang, masih bertarung menghadapi bayang-bayangnya sendiri yang dia memang perlu selesaikan ya. Ada banyak PR dirinya. Ya namanya orang luka. Orang luka, saya lihat ini dia punya devil side di belakang ya. Punya devil side artinya mungkin, beberapa dia pernah nakal tuh ya nakal ya, mungkin ganti-ganti pacar, ganti-ganti pasangan, waktu itu pernah. Atau yang lain, kemungkinan yang lain adalah, belajar untuk agak menyaring rayuan-rayuan dia ya, belajar untuk menyaring perkataan-perkataannya dia untuk awal-awal ya. Karena ada kemungkinan ini adalah tipikal orang yang memang mungkin pintar berbicara, pintar mengambil hati, tapi dia menyembunyikan sesuatu gitu ya. Jadi lebih baik untuk saat ini, apa ya, ketika kamu ketemu dia itu nggak usah terlalu percaya-percaya banget akan mulut manisnya, ya.
Dia orang yang cukup berhemat, cukup untuk secara kondisi finansialnya itu ya biasa aja, B aja gitu ya. B aja, bahkan cenderung perhitungan kalau untuk keuangan. Bisa jadi kalau misalnya ketemu sama kamu itu dia sharing dong bayarnya gitu, nggak di kamu, dia nggak berani traktir atau gimana ya. Cukup perhitungan orangnya ya, cukup perhitungan dalam hal finansial. Sebetulnya sih rezekinya tuh dia mengalir ya, karena di sini ada lambang infinity. Ya, sebenarnya rezekinya mengalir kok. Tapi ya karena itu ya dia nggak tahu, mungkin memang sudah karakternya seperti itu. Orangnya jadi agak perhitungan, agak ini ya. Oke, saya akan lihat lagi ya, seperti apakah dia. Oke, Bunda akan lihat untuk ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya dia seperti apa, kira-kira Pisces, tadi Bunda udah mention untuk Pisces ada ya, ada di dalam yang dimention Pisces, energinya ada energi Pisces. Rambut lurus ya, rambut lurus. Oke. Well, rambut lurus ini soalnya banyak ya, banyak sekarang tuh agak susah karena hari gini tuh rata-rata rambutnya pada lurus semua ya, padahal aslinya mungkin keriting gitu ya, karena udah banyak smoothing, udah bisa catok ya. Oke, ada energi air di sini, ada elemen air yaitu untuk Scorpio, Pisces dan juga Cancer. Ntar jatuh. Oke, what else? Apalagi? Hidung mancung, alhamdulillah ya, nggak pesek gitu kayak Bunda. Hidung mancung, kulitnya cerah, oke. Barangkali aja dia rajin luluran Baiklin. Maybe. Ini ciri-ciri secara fisik. Oke, rambutnya bisa ikal, bisa lurus ya. Ikal itu nggak terlalu keriting ya, jadi mungkin kayak ada apa, kero-kero dikit lah. Oke, ada energi Leo. Jadi di sini ada 10 zodiak ya. Tadi selain zodiak yang Bunda sebutkan, di sini juga ada tambahan Leo. Jadi ada 10 zodiak di sini sayang. Oke. Ada 10 zodiak ya. Posturnya sedang. Postur sedang itu dia nggak tinggi, nggak pendek ya. Nggak tinggi, nggak pendek. Sedang-sedang saja. Kurus ya. Mudah-mudahan bukan karena kurang gizi. And ada Shio Naga di sini. Oke, untuk zodiak ini bisa salah satunya. Untuk salah satunya saja ya. Terus kemudian ciri-ciri ini juga kurang lebih. Ini kalau ciri-ciri sih salah satu juga ya. Ini jadi salah satu, rambut lurus, rambut ikal, sedang kurus, hidung mancung. Salah satu atau dia adalah zodiak. Kok zodiak si Shio? Aduh, nggak fokus Bunda ya. Shio Naga. Shio Naga itu tahun kelahiran 76. Ya, kayak Bunda dong, temenan. Terus kemudian ada tahun kelahiran 88 dan tahun 2000. Oke, ini kurang lebih yang bakal hadir dalam kehidupan kamu. Bunda akan tarik untuk inisialnya ya. And inisialnya orang baru yang datang dalam 100 hari ke depan. Semesta beri petunjuk. Ups, ada H Hotel. Ya. Ada H Hotel, ada M Mama, ada X Extra, ada T Tetanus, ada C Cicak, ada F Fanta, ada Q Quebec, ada N Negro, ada WWW Gombel, ada S Susu, ada U Ultra, ada V Viva, dan ada P Papa ya, kurang lebih ada 13 inisial. Ini dia akan hadir dalam kehidupan kamu. Jadi kalau misalnya kamu udah kira-kira tahu, tapi saya rasa ini bisa jadi apa ya? Bisa jadi juga belum ketemu gitu ya. Oke.
Kita mau lihat ya kira-kira dia tuh maksud kedatangannya mau apa nih? Mau apa? Oh ya, saya mau lihat dulu ya bagaimana. Saya mau lihat dulu kira-kira ketika datang itu apa yang dia rasakan. Gimana sih ini kayaknya Bunda lagi emosi kayaknya ya, ngocok kartu dari tadi. Berserakan dulu. Oke. Ya memang dia adalah seseorang yang pedih hati ya, seseorang yang pernah punya trauma, pernah punya apa ya, ada pengalaman-pengalaman nggak enak dalam hidupnya dan ini sakit banget dia mengalami kehidupan yang sakit dan sampai sekarang ini masih kerasa sakit ya, sampai sekarang. Dia masih berjuang menghadapi sisi-sisi gelap dirinya sendiri, namun dia berprinsip nggak akan nyerah gitu dalam kehidupannya. Nah kan, kenapa sih ini? Oke. Bu ya, belum. Apalagi yang dirasakan? Ya, ketika bertemu dengan kamu, dia merasa dia membutuhkan kamu ya. Kamu tuh loh yang aku butuhkan. Aku tuh butuh kamu gitu. Kamulah yang aku butuhkan. Nah, hanya sayangnya orang ini agak karena entah mungkin dia pernah punya luka, jadi orang ini nggak terlalu agresif ya. Dia pengen kamu yang memulai. Kalau kamu laki-laki dan sepertinya memang udah pas ya. Tapi kalau misalnya kamu perempuan, ya mungkin agak sedikit apa ya. Mungkin kalau perempuan nggak perlu yang terlalu agresif ya, karena laki-laki itu makhluk yang suka hunting atau suka berburu gitu. Jadi kalau misalnya kamu perempuan, mungkin kamu bisa kayak hanya sekadar say hi, halo, bercakap-cakap biasa. Nggak perlu yang sampai agresif banget, sampai gimana, nggak perlu ya. Kasih kode-kode pancingan yang seksi sedikit. Oke, Bunda benerin kameranya dulu ya. Oh ya, dia adalah seseorang yang rajin stalking kamu ya. Bisa jadi, oh tadi kan kenalannya online ya? Kenalannya online, bisa jadi dia adalah seorang followermu dan pengagum kamu gitu ya. Bisa jadi banget sih. Ya, dia sedikit pemalu ya, sedikit pemalu karena selain dia pengen kamunya yang memulai, dia cuma stalking-stalking gitu. Sebetulnya dia suka dan dia tuh apa ya, menganggap kamu sebagai dukun. Ya iyalah. Aku ingin kamu tahu isi hatiku katanya. Lah gimana bisa tahu kalau kamu nggak ngomong, Bambang? Ya, jadi dia menganggap kamu dukun mungkin. Oke, karena dia bilang aku ingin kamu tahu isi hatiku, tapi dia pengen kamu yang memulai. Ya udah dimaklumin aja. Ada tipikal orang seperti ini memang dalam kehidupannya sayangku. Dan kalau misalnya memang kamu lihat aja pakai intuisi ya. Kamu pakai intuisi ngelihat oh kayaknya memang dia suka gitu ya. Dan kamu bisa lempar kayak semacam lempar apa ya? Lempar yang ini aja lempar yang kayak percakapan-percakapan yang ringan gitu aja untuk membuka dia komunikasi, bantu dia untuk dia berkomunikasi gitu ya. Dan saya mau lihat itu untuk kedepannya apakah dia hanya mampir atau dia akan bertahan dan menjadi jodoh kamu. We'll see. Oke, pertama-tamanya dia datang dengan penuh cinta. Awal-awalnya dia datang dengan penuh perasaan. Lalu kemudian kehadiran kamu itu di dalam kehidupannya membuat dia sembuh pelan-pelan ya. Membuat dia sembuh. Hanya saja memang hanya saja memang ini kedepannya karena dia suka, terus kemudian dia
ini ya, menyembuhkan dirinya sendiri. Hanya saja karena memang biasanya begini ya, seseorang yang pernah terluka itu perilakunya itu juga mempengaruhi ya, mempengaruhi perilakunya. Luka batinnya itu mempengaruhi perilakunya sehingga apa? Ini di depan dia akan banyak kayak melakukan ini tadi ya, seperti Bunda bilang. Jangan terlalu percaya dengan omongan-omongannya, karena ternyata sekalipun dia jatuh cinta kepada kamu, tapi dia masih juga menyembunyikan beberapa hal kepada kamu ya. Dan ujung-ujungnya memang ini patah hati again ya, ada patah hati, ada putus di sini dan lalu kembali menjalani kehidupan sendiri-sendiri ya. It's okay, nggak apa-apa sayang, nggak apa-apa. Karena kalau orang luka itu biasanya memang dia cenderung untuk melukai orang ya, atau dia kalau misalnya nggak melukai, dia mencoba untuk menarik diri, melindungi perasaannya sendiri dengan cara lari. Lari dari sebuah relationship, itu cara untuk melindungi luka batinnya sendiri. Dan memang ada orang-orang yang dimaksudkan hanya untuk mampir dalam kehidupan kita. Namun ada orang-orang yang dimaksudkan menetap dalam kehidupan kita. Kalau misalnya saat ini dia hanya mampir, it's okay, nggak apa-apa. Jadi pada saat kamu bertemu dengan orang ini, karena bagaimanapun juga namanya perjalanan ya, ketika dia memang harus hadir dalam kehidupan kamu, ya udah yang penting sekarang kamu memantapkan hati untuk tidak terlalu jatuh cinta kepada seseorang yang datang ini. Ya, nggak perlu kayak yang ngarep banget, baper banget, apalagi ngebucin. Nggak perlu, perasaannya biasa saja. Dijalani aja, anggap aja ini kayak sebuah sekolah gitu. Sekolah yang dijalani bersama-sama bareng dia. Ya, oke kesayangan. I'm so sorry, but the card say like that. Oke, dan Bunda akan lihat ini resonate buat kamu yang siapa aja ya. Oke, readingan ini resonate buat kamu dengan zodiak ataupun sio berikut ini. Ya, ini bisa salah satu sih, bisa sionya atau bisa zodiaknya ya, oke. Oke, buat kamu dengan zodiak Scorpio. Ada Aries, Leo, Sagittarius. Ada sio babi di sini, sio babi tahun kelahiran 71 8395. Ada sio macan tahun kelahiran 74 8698. Ada sio ayam tahun kelahiran 81 93 2005. Ada Pisces juga di sini ya, ada energi Pisces. Ada sio anjing tahun kelahiran 70 8294. Ada sio tikus tahun kelahiran 72 8496. Ada Libra di sini. Dan ada Virgo di sini. Oke, kurang lebih ini kamu dengan zodiak salah satu zodiak ini, atau kamu dengan sio-sio yang tadi Bunda sebutkan ya. Di sini ada beberapa zodiak ini, 4, 5, 6, 7. Oke, kurang lebih ada 7 zodiak ya buat kamu yang kebetulan menonton video ini. So, kurang lebih seperti itu. It's okay, sayang, nggak apa-apa. Kalau misalnya memang orang baru ini datang dan dia, he or she's not the one, dia bukan seseorang memang menetap, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa di jalanan capek Bunda, ya nggak apa-apa. Berarti memang pelajaran kamu dari semesta belum selesai, gitu aja. It's okay, nggak apa-apa sayang ya. Selesaikan pelajaran kamu sampai nanti kamu bertemu dengan cinta sejati. Kenapa Bunda ngomongin begitu? Karena begini, kalau pelajaran ini nggak selesai, itu biasanya semesta akan mengulang kembali. Ya,
Jadi diselesaikan. Selesainya bagaimana? Ya sudah, yang namanya luka hati diterima. Diterima saja ada kehadiran orang yang sebrekele ini ya. Ada orang yang sengehe ini gitu ya. Hadir dalam hidup kurang ajar banget gitu ya. It's okay. Jadi pelajarannya adalah menerima apapun ya. Ada berbagai macam manusia datang dalam kehidupan kita, semuanya diterima. Termasuk kamu balik lagi, kalau misalnya kamu pernah mengalami luka batin atau luka cinta, kamu balik lagi ke peristiwa di mana kamu sakit dan itu disembuhkan. Maafkan, maafkan. Oke. Kalau misalnya readingan ini resonate buat kamu, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar. And buat kamu yang mau personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Tentu saja berbayar ya, Pulgoso, oke? Namun kalau tidak ada budget, tungguin Bunda live di YouTube. Bunda tuh sering banget live di YouTube, makanya nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan ya. Kalau mau gratis di YouTube, jangan ke WhatsApp, please, oke? Well, kesayangan, I love you, bye-bye.